Sumarji, beri pesan tegas kepada Elkan Bagot, yang tidak mau dipanggil ke Timnas Indonesia. PSSI umumkan tiket Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain habis terjual. Posisi makin tak jelas, Ragnar Oratmangoen calon dicoret dari lini depan Timnas Indonesia. Exco PSSI ungkap kendala, sudahnya proses naturalisasi Jairo Riedewald, lebih berat dari Martin Paes. Kena sanksi, Kelvin Verdong bikin pusing pelatih. Sumarji, beri pesan tegas kepada Elkan Bagot, yang tidak mau dipanggil ke Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mempertanyakan sebuah sikap Elkan Bagot, tentang tidak maunya dipanggil ke Timnas Indonesia. Sumarji, selaku Ketua BTN sampai saat ini tengah turun tangan merespon sebuah isu yang tengah beredar yang kabarnya Elkan Bagot, telah menolak secara halus tawaran untuk kembali bermain bersama Timnas Indonesia. Penyebab yang dijadikan sebuah alasan Elkan Bagot adalah ingin fokus bersama klubnya agar mendapatkan menit bermain reguler. Sebagai informasi bahwa dalam 1 bulan terakhir ini, pemain yang mempunyai darah kelahiran Bangkok tersebut memang menjadi andalan Blackpool FC sebagai palang pintu pertahanan. Dalam momentum ini apabila Anda dimanfaatkan Bagot memperbaiki menit bermainnya dengan mengingat sebelumnya ia terkendala karena cedera. Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan, ia ingin menanyakan bagaimana kebugaran dan kesiapan dia. Apakah bisa memperkuat Timnas Indonesia? Tapi Elkan Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus di klubnya, bukan berarti tidak ingin main tapi sementara fokus di Blackpool. Ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak tampil, di klub, nanti mungkin berikutnya bisa ikut tampil, di Timnas Indonesia, kata Bung Ropan. Dia juga telah memberi pesan tegas kepada Elkan Bagot, dan tidak ingin banyak basa-basi soal pemain ini, karena yang ia butuhkan sekarang merupakan sebuah ketegasan apakah Elkan masih mau dipanggil ke Timnas Indonesia atau tidak. Elkan Bagotnya mau apa tidak dipanggil ke Timnas Indonesia? Kata Sumarji. Pada pertandingan di bulan Maret ini, Timnas Indonesia akan dijadwalkan melawan ke Australia pada tanggal 20 Maret dan menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret. Sebenarnya meskipun ada atau tidak adanya Elkan Timnas Indonesia tidak terlalu berdampak signifikan, karena Timnas Indonesia sendiri telah memiliki banyak para pemain bertahan terbaik seperti Jai Idzes, Mes Hilgers, Kevin Dix, Rizky Ridho hingga Jordi Amat. PSSI umumkan tiket Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain habis terjual. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengumumkan bahwa tiket Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain tahap pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sudah ludes terjual. Sebagaimana diketahui, PSSI membuka penjualan tiket sejak Selasa, 4 Maret 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, hanya butuh waktu sekitar 10 jam untuk ludes. Seperti yang diketahui, penjualan tiket dibuka melalui aplikasi Livin by Mandiri. Harga tiket yang dijual saat ini adalah harga normal. Sebelumnya saat pertandingan Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi bulan November lalu diberikan harga promo peluncuran Garuda ID. Setiap pembeli tiket wajib mempunyai akun Garuda ID. Selain itu, seluruh pembeli tiket pertandingan ini akan mendapatkan jaminan perlindungan asuransi. Bagi penonton atau supporter yang ingin membeli tiket, PSSI menghimbau tidak membeli di calo, jadi via online karena caranya mudah. Jika membeli lewat calo dipastikan harga lebih mahal, keaslian tiket tidak terjamin, dan resiko-resiko lainnya. Timnas Indonesia hanya melakoni 1 laga kandang di bulan ini. Skuad Garuda menantang Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 25 Maret 2025. Berhubung laga digelar di bulan Ramadan, kick-off akan digelar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Masih belum jelas apakah ada penjualan tiket lagi setelah kabar ini. Laga ini bakal dipantau langsung oleh HFC selaku badan tertinggi sepak bola Asia. Setidaknya ada 7-8 orang utusan AFC yang diminta Bahrain untuk memantau laga lawan Timnas Indonesia di SUGBK, 25 Maret mendatang. PSSI ingin membuktikan bisa menjadi tuan rumah yang baik di GBK. Sebelumnya,
3 laga timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa insiden sekalipun. Karena kita pernah mendapat peristiwa yang tidak mengenakan dulu walaupun tidak ada hubungan dengan timnas dan klub, ujar Erick Thohir. Tentu ini harus kita antisipasi. Bahkan ini yang saya dengar dari Pak Sekjen bahwa Bahrain dan AFC akan terus memantau selama ada pertandingan pada 25 Maret nanti. Jadi mengirim tim khusus, jadi kita agak bingung sih. Tapi itu bagian kita ngasih lihat jadi tuan rumah yang baik, lanjutnya. Posisi makin tak jelas, Ragnar Oratmangoen calon dicoret dari lini depan timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ada potensi Ragnar Oratmangoen tidak akan lagi mengisi trisula lini depan timnas Indonesia, karena posisi bermainnya yang berubah di level klub. Sejak membela timnas Indonesia, Ragnar selalu menjadi andalan di lini depan baik sebagai penyerang atau posisi winger. Menilik kondisinya bersama FCV Dender di Liga Belgia, posisi Ragnar kian membingungkan karena sering dipasang di luar posisi aslinya. Sejak bergabung dengan Dender musim ini, Ragnar bahkan tidak pernah menempati posisi winger saat dipercaya turun ke lapangan. Jika merujuk pada 11 kali kesempatannya bermain sebagai starter, Ragnar 7 kali diturunkan sebagai gelandang serang, 3 kali menjadi gelandang sentral, dan sekali sebagai gelandang bertahan. Pada penampilan terakhirnya melawan Union SG, Sabtu, 1 Maret 2025, kemarin, Ragnar tampil kurang optimal sebagai gelandang bertahan karena ada 4 gol bersarang di gawang FCV Dender di babak pertama. Seringnya Ragnar bermain di luar posisi aslinya bisa membingungkan Patrick Kluivert untuk meramu formasi timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen berpotensi tidak lagi mengisi lini depan timnas Indonesia dan digeser ke sektor gelandang. Jika digeser, Ragnar akan lebih cocok menjadi seorang gelandang serang. Pasalnya, pos gelandang bertahan besar kemungkinan akan diserahkan kepada Joey Pelupesi dan Tom Haye mengisi gelandang sentral. Belum lagi hadirnya Ula Romeni membuat persaingan di lini depan timnas Indonesia bertambah. Ula belakangan mulai sering bermain sebagai penyerang di Oxford United dan mampu membuktikan dengan mencetak gol debut saat bermain di posisi itu. Jika benar digeser menjadi gelandang serang, Ragnar Oratmangoen seharusnya tidak perlu khawatir karena ini bukan posisi asing untuknya. Selama berkarir sejak di level kelompok umur, Ragnar Oratmangoen tercatat 43 kali bermain sebagai gelandang serang dengan torehan 4 gol. Exco PSSI ungkap kendala, sudahnya proses naturalisasi Jairo Riedewald, lebih berat dari Martin Paes. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk timnas Indonesia lebih sulit. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk bergabung dengan timnas Indonesia lebih rumit dibandingkan dengan Martin Paes. Ia menjelaskan bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir, sebenarnya memiliki niat untuk menaturalisasi Jairo Riedewald, namun ada beberapa kendala yang menghambat proses tersebut. Arya tidak merinci masalah yang membuat Jairo Riedewald sulit dinaturalisasi untuk timnas Indonesia, tetapi diduga hal ini berkaitan dengan fakta bahwa ia pernah bermain untuk timnas Belanda. Jairo Riedewald telah mencatatkan 3 penampilan bersama Belanda dalam kualifikasi Euro 2016 pada September 2015 saat usianya masih 19 dan 20 tahun. Arya Sinulinga menyatakan bahwa, Jairo Riedewald seperti kata Pak Ketua PSSI, Jairo prosesnya lebih berat daripada Martin Paes. Lebih berat, ungkap Arya, PSSI sebelumnya mengalami kesulitan dalam proses pemindahan Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI setelah naturalisasinya selesai. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada April 2024. Namun, kiper dari FC Dallas yang bermain di Major League Soccer, MLS, ini, baru bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan September di tahun yang sama. Arya menambahkan, jadi, bukan kami tidak mau. Kami mau banget. Tapi ada masalah di sana. Secara administrasi lebih berat daripada Martin Paes. Dia juga menjelaskan, masalahnya mirip-mirip seperti Martin Paes. Tapi, masalahnya dalam beberapa hal dia lebih berat. Berdasarkan Statuta FIFA 2024 mengenai syarat kelayakan untuk bermain dengan tim perwakilan, Jairo Riedewald perlu memenuhi sejumlah kriteria agar dapat memperkuat timnas Indonesia. Dalam Statuta FIFA dijelaskan, pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhir mereka dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, mereka belum berusia 21 tahun.
Selain itu, diatur pula bahwa bermain tidak lebih dari 3 pertandingan di tingkat internasional dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, baik secara resmi kompetisi atau kompetisi non-resmi. Selanjutnya, disebutkan bahwa setidaknya 3 tahun telah berlalu sejak diturunkan untuk pertandingan terakhir mereka di tingkat internasional dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, baik dalam kompetisi resmi atau kompetisi non-resmi. Terakhir, Statuta FIFA juga menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam jenis sepak bola apapun di tingkat internasional di turnamen final Piala Dunia FIFA atau turnamen final kompetisi federasi. Kena sanksi, Kelvin Verdong bikin pusing pelatih. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong membuat pening pelatih NEC Nijmegen, Rogier Meijer. Kelvin Verdong harus menjalani sanksi tidak akan bermain ketika NEC Nijmegen melawan Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda, Minggu, 9 Maret 2025, mendatang. Hal itu dikarenakan pemain timnas Indonesia tersebut sudah mengantongi 5 kartu kuning. Dari regulasi yang ada, pemain tersebut terkena akumulasi kartu dan harus kena sanksi absen 1 pertandingan. Nah, absennya Kelvin Verdong yang mendapatkan sanksi menimbulkan masalah bagi NEC Nijmegen. Sang pelatih pun harus memutar otak mengenai hal itu. Pasalnya stok bek tengah NEC Nijmegen akan semakin berkurang. Sebelumnya Philip Sandler dan Ivan Marquez mengalami cedera. Situasi tersebut membuat Kelvin Verdong menjadi solusi pelatihnya untuk bermain sebagai bek tengah dalam 2 pertandingan melawan FC Twente dan Feyenoord. Bermain sebagai bek tengah bukan hal yang asing bagi Kelvin Verdong. Sebab, pemain keturunan Aceh pernah mengisi posisi tersebut bersama timnas Indonesia. Maka dari itu, absennya Kelvin Verdong bikin pening sang pelatih karena pilihan bek tengah NEC Nijmegen hanya tersisa 1 orang, yaitu Bram Nuitin. Meijer harus memutar otak untuk mencari duet Bagu Nuitin. Ia berharap Marquez sudah sembuh dari cedera, sehingga bisa dimainkan melawan Go Ahead Eagles. Pelatih mengatakan bahwa ia berharap Marquez kembali saat melawan Go Ahead Eagles, tulis laporan Forza NEC. Selain itu, absennya Kelvin Verdong berpotensi membuat pelatih NEC Nijmegen memainkan pemain berposisi gelandang ditarik menjadi bek. Jika perlu, Lasses Kone atau Meso Demakers dapat digeser, gelandang ke bek, pungkas laporan tersebut.